Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat jumpa kembali dengan saya di channel Kang Aceng. Semoga video-video yang disajikan di channel ini bermanfaat dan terus memberikan kontribusi untuk peningkatan pengelolaan administrasi di madrasah kita. Pada kesempatan ini saya tertarik untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan terkait dengan tata naskah dinas pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama, dan insya Allah saya akan mencoba memberikan tutorial sambil belajar bagaimana menyusun tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama. Sebelum ke video berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah like, share, dan subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui pertanyaan ya di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe channel ini dan bisa mengaktifkan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru di channel ini. Dan insya Allah beberapa video ke depan ini akan mengupas tentang tata cara menyusun naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Agama. Baik, video-video tutorial ini dasarnya adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas pada Kementerian Agama. Juga ini mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama. Terakhir, ini mengacu juga kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang pedoman penataan kearsipan di lingkungan Kementerian Agama. Jadi silakan Bapak Ibu untuk merujuk kepada ketiga KMA ini yang terkait dengan tata naskah dinas di Kementerian Agama. Nah, seiring dengan waktu, pada saat ini telah digunakan tanda tangan elektronik di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di madrasah. Nah, untuk kepentingan ini, untuk menunjang kompetensi para admin atau siapapun yang terkait dengan persuratan terkait dengan tata naskah dinas, maka saya ngerasa terpanggil ya untuk membuat tutorial terkait dengan tata naskah dinas ini. Dan ini semata-mata untuk sharing ya, berbagi informasi, pengetahuan, bukan menggurui, karena memang saya ini bukan paknya ya, bukan bidangnya di administrasi ini. Nah, di tanda tangan elektronik ini kan yang di-upload itu harusnya sudah tepat ya, sudah sesuai ketentuan dari segi bahasanya, dari segi kontennya, dan dari hal-hal yang sifatnya teknis itu sudah selesai, sehingga ketika di-upload itu sudah minim sekali kesalahan dan tidak ada pembatalan atau mungkin di cancel atau yang lain-lainnya. Kita lanjutkan. Sistematika di video ini saya akan bagi ke beberapa bagian, dan bagian pertama ini terkait dengan ketentuan umum naskah dinas. Apa saja yang akan dikupas? Pertama, tentang pengertian naskah dinas itu sendiri, kemudian asas penyusunan naskah dinas, tiga, jenis dan wewenang pembuatan atau penetapan dan penandatanganan naskah dinas, serta matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas ya oleh pimpinan di organisasi Kementerian Agama. Nah, khususnya ini di madrasah. Kemudian di
selanjutnya di bagian kedua, ini terkait dengan ketentuan penyusunan naskah dinas itu sendiri. Nah, karena agak panjang, bagian kedua ini mungkin akan dipecah jadi paling tidak mungkin 2 video ya. Pertama tentang persyaratan penyusunan naskah dinas, kedua lambang negara dan lambang Kementerian Agama pada naskah dinas, dan ketiga ini kode jabatan dan penomoran pada naskah dinas. Nah, kalau yang ketiga ini mengacu ya ke ketiga KMA ini ya, nomor 1, 2, 3 ini ngacu ke 3 KMA yang disebutkan di awal. Khususnya untuk yang nomor 3 ya, ini karena terkait dengan kode jabatan dan penomoran-penomoran atau kode-kode ya yang berlaku di Kementerian Agama. Kemudian keempat, halaman naskah dinas, selanjutnya ketentuan jarak spasi, penggunaan huruf, lampiran, rujukan, ruang tanda tangan, ya, penentuan batas atau ruang tepi, penggunaan bahasa sampai media sarana naskah dinas ini akan dikupas dan semuanya mengacu kepada KMA nomor 9 2016. Serta kita juga akan bahas tentang susunan surat dinas ya, mulai dari kop surat, tanggal surat, hal surat, tujuan dan alamat surat, paragraf dan spasi surat, warna tinta, salinan, tingkat keamanan, dan kecepatan penyampaian atau sifat surat. Insya Allah ini akan dikupas, dan selanjutnya di video-video berikutnya juga kita akan memberikan tutorial penyusunan naskah dinas. Nah, ini insya Allah ada 14 poin. Yang pertama tentang kop surat itu sendiri jadi bahasan tersendiri. Kemudian berikutnya ada 13 jenis naskah dinas yang akan dikupas, mulai dari surat keterangan, surat tugas, surat pengantar, surat undangan, keputusan ya, kemudian pengumuman, berita acara, terus surat dinas, nota dinas, memorandum, laporan, telahan setap, dan terakhir standar operasional prosedur atau SOP. Nah, ini urutannya kami buat berdasarkan frekuensi penggunaan naskah dinas di madrasah. Ini mungkin yang lebih awal itu karena lebih sering digunakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, bahasan awal kita apa sih naskah dinas itu? Nah, berdasarkan KMA 9 2016 ya, di ketentuan umum ya dijelaskan bahwa naskah dinas adalah informasi tulis. Jadi ini clue-nya adalah informasi yang bersifat tulisan ya, informasi tulis. Jadi bukan lisan. Sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Agama dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai tugas dan fungsi Kementerian Agama. Nah, ini mungkin dari atas ya di Menteri Agama, kemudian pejabat eselon 1 sampai ke pimpinan di unit organisasi, termasuk madrasah, misalnya ini yang menjadi kepala madrasah. Ini punya kewenangan ya untuk menandatangani atau mengeluarkan naskah dinas. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tata naskah dinas di sini adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Nah, jadi ini kita bagaimana menata ya, menyelenggarakan komunikasi tulis tersebut agar efektif dan efisien. Selanjutnya, apa asas penyusunan naskah dinas? Nah, ini dijelaskan di KMA 9 2016 tersebut. Ada beberapa asas. Yang pertama, asasnya itu tentu harus efektif dan efisien. Jadi penyelenggaraan tata naskah dinas itu perlu dilakukan secara efektif dan efisien, baik dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. Kemudian asas yang kedua adalah pembakuan. Jadi naskah dinas yang diproses dan disusun itu harus menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Jadi ada yang sudah dibakukan yaitu pedoman tadi ya di KMA 9 2016 ini. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, naskah dinas itu penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
Kemudian selanjutnya asas penyusunan naskah dinas ini ada keterkaitan. Jadi kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. Kemudian kelima ada asas kecepatan dan ketepatan. Jadi bagaimana naskah dinas ini harus dapat diselesaikan secara cepat, ya, tepat waktu dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural dan distribusinya. Ini harus cepat tetapi juga tepat, itu bukan cepat tapi tidak tepat, ya, banyak salah dan kekeliruan. Karena kalau naskah dinas ini udah keluar cepat tapi tidak tepat, kan ujung-ujungnya ada ralat, dan ini tidak baik, ya. Selanjutnya ada asas keamanan. Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan juga distribusinya. Jadi semuanya ini dari awal sampai akhir harus aman, gitu ya, sampai kepada pihak-pihak yang berhak. Lalu jenis dan wewenang itu milik siapa, ya, pembuatan atau penetapan serta penandatanganan naskah dinas ini. Nah, karena jenis naskah dinas itu banyak macamnya. Nah, di sini ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, telangahan setap, formulir, dan naskah dinas elektronik. Kak, ini bagaimana mengatur semuanya itu? Nah, perlu ada aturan, ya, yang mengatur itu. Nah, di KMA ini dijelaskan, ya, ada beberapa jenis naskah dinas, ada 7, ya, naskah dinas ini. Pertama, naskah dinas yang berupa arahan. Nah, ini terdiri dari peraturan biasanya atau keputusan, ya, baik itu peraturan menteri, keputusan menteri, dan keputusan pejabat-pejabat di bawahnya. Ada instruksi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, kemudian SOP atau standar operasional prosedur, surat edaran, dan surat tugas. Nah, ini masuk ke naskah dinas yang seperti itu arahan, ya. Lalu yang kedua ada naskah dinas sifat itu korespondensi. Nah, yang naskah dinas korespondensi ini terdiri dari 3, ya, naskah dinas korespondensi internal seperti nota dinas dan memorandum. Kedua, naskah dinas korespondensi eksternal berupa surat dinas dan terakhir surat undangan. Nah, ini adalah naskah dinas korespondensi. Lalu ada juga naskah dinas khusus. Nah, ini khusus ini meliputi perjanjian baik dalam negeri maupun perjanjian internasional. Ada juga surat kuasa atau berita acara, surat keterangan, surat pengantar, dan pengumuman. Ini jenis-jenis surat ini masuknya ke naskah dinas khusus, ya. Selanjutnya naskah dinas juga bisa berupa laporan, telangahan setap, bisa juga formulir, dan terakhir naskah dinas elektronik. Kemudian apa sih naskah dinas arahan ini? Nah, naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Agama yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Ini clue-nya ada pengaturan, penetapan, atau penugasan. Ini adalah naskah dinas arahan. Kemudian naskah dinas arahan ini kalau dikembangkan lagi ada yang berupa peraturan keputusan, ada instruksi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, SOP, kemudian surat edaran, dan surat tugas. Jadi ada 7 jenis, ya, naskah dinas arahan ini. Selanjutnya naskah dinas korespondensi. Nah, naskah dinas korespondensi ada yang sifatnya internal. Nah, di sini adalah nota dinas, ya. Nota dinas merupakan naskah dinas internal pada satuan organisasi atau kerja yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, ya, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Nota dinas ini memuat hal yang bersifat rutin, ya, berupa catatan ringkas dan lengkap, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat struktural yang dituju. Itu yang naskah dinas internal, ya. Kemudian ada juga yang naskah dinas internal ini memorandum, ya. Yang tadi nota dinas, ini memorandum.
Memorandum merupakan naskah dinas internal pada satuan organisasi atau kerja yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Ini ada berbeda ya nota dinas dengan memorandum. Kemudian selanjutnya naskah dinas korespondensi yang eksternal. Ini adalah surat dinas yang merupakan naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang ya, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar satuan organisasi. Kalau yang tadi itu internal di dalam organisasi itu sendiri, kalau ini keluar ya, di luar organisasi. Selanjutnya ada surat undangan. Nah, surat undangan ini merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Nah, selanjutnya jenis naskah dinas ada juga yang dinamakan naskah dinas khusus ya. Ini seperti perjanjian dalam negeri atau perjanjian internasional. Mungkin ini di levelnya di atas di kementerian ya. Dan juga ada surat kuasa. Ya, surat kuasa merupakan naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas nama untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Dan ada juga naskah dinas khusus ini yang namanya berita acara. Nah, berita acara ini naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan. Ini sering ya di kita di madrasah membuat berita acara. Selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan juga termasuk naskah dinas khusus ya. Ini merupakan naskah dinas yang berisi informasi hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Lalu ada surat pengantar. Ini umum juga. Surat pengantar merupakan naskah dinas yang dapat digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang atau naskah. Jadi di organisasi, kalau atas nama organisasi menyampaikan sesuatu itu biasa ada kita buat surat pengantar. Dan ada juga namanya pengumuman. Nah, pengumuman ini merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat atau pegawai Kementerian Agama atau perseorangan dan golongan di dalam ataupun di luar Kementerian Agama. Jadi kalau pengumuman sifatnya luas ya kepada pihak pihak luar maupun internal. Selanjutnya dalam naskah dinas ada juga yang namanya laporan ya. Laporan ini merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi kalau ada kegiatan atau ada kejadian, kita diminta membuat laporan. Nah, masuk juga ini ke naskah dinas. Raahan setap. Nah, ini jenis yang kelima, raahan setap merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat struktural ataupun fungsional yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Ini mungkin juga ada ya di kita di madrasah hal-hal yang kadang-kadang pelik perlu dianalisa dan kita carikan nanti jalan keluarnya. Ini banyak hal ya, misalkan ini bagaimana kalau yang menandatangani ijazah misalnya sudah almarhum ya meninggal misalnya, sementara ijazahnya belum ditandatangani. Nah ini bagaimana ini solusinya? Nah ini perlu ditelaah serta nanti ada analisa serta mungkin carikan solusi jalan keluarnya. Selanjutnya naskah dinas itu ada juga yang berupa formulir. Nah, formulir ini merupakan bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak ya, dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. Ini kalau sekarang mungkin banyak formulirnya elektronik ya, bisa di Google Form, Zoho Form atau di Microsoft Form atau yang lain-lainnya itu banyak. Dan terakhir jenis naskah dinas ini naskah dinas elektronik. Merupakan naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronik atau yang terekam dalam multimedia elektronik. Nah, dewasa ini tentu
komunikasi atau naskah dinas elektronik ini dikembangkan ya seiring dengan era 4.0. Di MA 9 2016 ini ada matriks ya kewenangan pendatanganan naskah dinas oleh pejabat di unit organisasi. Nah ini saya hanya cuplik ambil yang apa saja sih jenis naskah dinas yang bisa ditandatangani oleh kepala madrasah. Ternyata tidak semua ada kewenangan kepala madrasah. Misalnya naskah dinas itu peraturan. Nah, ini kalau peraturan ini kepala madrasah tidak berwenang menerbitkan peraturan. Tapi kalau keputusan ini punya kewenangan. Ada keputusan kepala madrasah misalnya. Ini kewenangan kepala madrasah. Jadi di sini kepala madrasah berwenang mengeluarkan keputusan. Lalu ada instruksi, pedoman. Nah, jenis naskah dinas instruksi dan pedoman ini kepala madrasah tidak punya kewenangan. Demikian juga surat edaran. Surat edaran ini tidak ada di madrasah. Kemudian standar operasional prosedur atau SOP. Nah, untuk SOP ini kepala madrasah punya kewenangan ya untuk menandatangani naskah dinas tersebut. Kemudian selanjutnya surat tugas atau surat perintah, surat dinas, memorandum, nota dinas, surat undangan dan surat perjanjian. Ini nomor 7 sampai nomor 11. Ini kepala madrasah punya kewenangan ya untuk menandatanganinya atau menerbitkan surat-surat ini. Nah, sementara untuk surat perjanjian ini tidak ada ya, karena kalau ada perjanjian kerjasama misalnya cukup di atasnya saja. Misalkan dalam kerjasama tanda tangan elektronik ini untuk Kementerian Agama itu cukup di pusat saja yang melakukan kerjasama dengan pihak terkait dengan badan sertifikasi surat-surat elektronik. Tapi satker di bawah Kementerian Agama otomatis ya bisa mengikuti atau perjanjian tersebut berlaku juga untuk unit kerja di bawah Kementerian Agama. Maka perjanjian tidak menjadi kewenangan kepala madrasah. Selanjutnya berita acara ya, surat naskah dinas berupa berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan dan telahan staf. Ini juga surat-surat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan atau menandatangani kepada kepala madrasah. Jadi dengan demikian ada banyak ya surat-surat yang bisa diterbitkan oleh madrasah, artinya kepala madrasah bisa menandatanganinya karena memiliki kewenangan, tapi tidak semua. Seperti tadi peraturan itu tidak memiliki kewenangan, surat edaran juga sama, termasuk surat perjanjian. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini kembali mengingatkan kita akan aturan-aturan yang berlaku dalam tata naskah dinas di lingkungan kita di madrasah, dan semoga video ini bisa menginspirasi serta meningkatkan kinerja staf administrasi ya untuk membuat atau menyusun naskah dinas yang baik ya, yang sesuai dengan ketentuan dan asas-asas penyusunan naskah dinas tadi terpenuhi ya, bukan hanya cepat tetapi juga tepat, efektif, efisien, dan hal-hal lainnya itu bisa terpenuhi. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya masih di seputar tata naskah dinas yang berlaku di madrasah atau di lingkungan Kementerian Agama. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.